Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan konten ini. Sekarang gue kedatangan tamu, dia juga anak di kafe. Itu ngebahas tema HIV. Dan ini teman gue namanya Rudy. Ya. Dan langsung aja nih. HIV itu apa sama AIDS ya? HIV definisinya apa itu? Oh, definisinya HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia kayak gitu. Terus kalau AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi itu adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan karena menurunnya sistem sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi kalau misalkan nanya HIV sama AIDS itu bedanya apa sih? Apa sama aja? Coba bisa jelasin. Beda ya. Lihat aja dari itunya kan. Dari artinya itu. Artinya iya kan. HIV ya virusnya. AIDS itu adalah gejala penyakitnya. Gejala penyakit. Kumpulan gejala penyakit infeksi, bisa disebut infeksi juga. Berarti udah paling parah ya. Ya itu. Berarti kalau masih HIV berarti masih belum sakit banget gitu orangnya. Secara fisik gitu. Secara fisik ya sama aja kayak kita sih. Sama aja kayak kita. Jadi ya kan ada ya namanya kan orang yang terkena virus HIV itu adalah ODA, orang dengan HIV AIDS. Iya, ODA. ODA ya. ODHA ya. Ada H-nya. Iya. Orang dengan HIV AIDS. O orang D dengan H HIV AIDS. Jadi terus ODA yang masih di fase HIV itu sama aja kayak kita gitu loh. Apa namanya? Nggak terlalu kelihatan gitu ya? Nggak terlalu kelihatan. Iya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Misalnya nggak pakai alat gitu ya atau diperiksa. Kalau nggak dites ya nggak kelihatan. Nama tesnya adalah tes VCT. Voluntary Counseling and Kemana Testing. Tuh kalau misalkan mau tes kayak gitu biasanya bisa ke rumah sakit. Ceknya kayak apa gitu, misalnya darah kita diambil kan? Iya, darah diambil. Jadi diambil. Bener banget. Tapi nih kalau misalnya ibaratnya kan visitnya kalau di rumah sakit berbayar ya. Tapi kalau misalnya ibaratnya mau yang nggak berbayar ada biasanya di event-event kayak I know ya. gitu. Nah jadi gitu pastilah dari yang acara ini LSM gitu. Nah terus diambil darah ya kan, udah dilihat gitu. Terus VCT itu juga nggak ada paksaan dari siapapun pak. Jadi VCT itu tuh harus sukarelawan gitu, harus sukarelawan. Kesadaran diri pokoknya ya, dia bener ada apa enggak karena emang nggak kelihatan gitu. Jadi ya nggak bisa dinilai secara kasat mata cuy, nggak bisa. Kan yang gue tahu lu banyak info-info yang lo tahu itu dari komunitas ya, komunitas kan. Nah, lu bisa jelasin nggak ini komunitas apa sih sebenarnya dan kenapa lu bisa tertarik sama komunitas ini? Kenapa lu kan gue setahu gue juga suka basket ya? Kenapa lu nggak yang lain gitu apa gitu? Kenapa lu sukanya kesini gitu? Gue boleh cerita sebelumnya nggak? Oh ya boleh. Oke. Jadi gini, sebelum komunitas ini, jadi tuh ada namanya Eskul Daku ya, Eskul Daku Dunia Remajaku Seru. Nah itu Eskul Daku tersebut itu yang bekerjasama, jadi itu dibawakan oleh suatu LSM yang bernama Yayasan Pelita Ilmu. Nah ke sekolahan gue tuh, nah akhirnya gue ikut tuh Eskul tersebut. Eskul tersebut ngebahas modul namanya Daku Dunia Remajaku Seru. Nah modul tersebut itu ada 15 bab. Nah isinya itu ya tentang panduan-panduan bagaimana supaya remaja lebih bertanggung jawab dari mengenali tubuh kita sendiri, lingkungan kita, dan juga masalah-masalah remaja kayak gitu. Nah, terus dari itu dikumpulin lagi tuh kita ke YPI, kantor YPI. Nah, ternyata yang dapat modul tersebut atau program tersebut bukan sekolah kita aja nih, bukan sekolah gua, tapi itu ada beberapa di Jakarta, ada pusat, timur, selatan, utara pun juga. Utara nggak ada, di utara nggak ada. Nah gitu. Terus dikumpulin akhirnya ya mungkin karena juga di YPI ada programnya ya, program pembuatan forum remaja ya, akhirnya dibuatlah forum remaja namanya FPKRI. Sahyakannya itu adalah tahun 2011 tanggal 20 Desember
Terus di komunitas ini kegiatannya ngapain aja sih? Kegiatannya. Dan lu di sana sebagai apa gitu waktu itu? Oh gitu, sebagai apa? Waduh. Ada ininya nggak sih kayak jenjang karirnya gitu? Bukan jenjang karir sih. Banyak karir. Ya? Lebih ya? ke struktur. Struktur. Ada. Ini bukan tempat kerjaan ya? Bukan komunitas, struktur, forum. Jadi FKRI itu, gue sebagai FKRI itu kepanjangan dari Forum Peduli Kesehatan Remaja Indonesia. Nah, berarti dalamnya bukan cuma HIV ya, banyak ya? Oh, tentang KESPRO, kesehatan reproduksi remaja. Nah, jadi tuh ada strukturnya gitu, Pak. Ya kan, ketua lah, kayak biasa lah gitu, kayak struktur biasa. Dan gue di situ sebagai seksi ini admin medsos, media sosial. Dulu tuh pertama kali media sosial Facebook, grup Facebook gitu. Itu sih. Terus merangkap mulai karena wakil ketuanya udah tidak bisa melanjutkan kembali, akhirnya merangkaplah sebagai wakil ketua. Lama lu di sana, lama? Kan jadi ada angkatannya gitu, Pak, ada angkatan. Jadi ada angkatan. Jadi bergeser ya, lu nggak bisa bertahan di situ. Ya, jadi ada angkatannya. Jadi ada regenerasi. Kalau gua lagi itu angkatan gua kan pertama itu cuma setahun sih, Pak, 2011 2012. Tapi karena guanya mungkin gak punya kerjaan atau mungkin gue nganggur gimana, gue nggak tahu. Ya gue suka aja di situ. Jadi gue dari angkatan 1 sampai angkatan keempat ya gue nyantol aja gitu. Mereka ada kegiatan, ya gue ikut aja. Jadi di setiap angkatan pasti ada gue. Mungkin orang juga banyak yang kepo ya. Yang kayak tadi di awal, ternyata kalau orang kena HIV itu ciri-cirinya juga kita nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak bisa kelihatan gitu. Kecuali kalau AIDS ya, kalau AIDS itu udah. Ya kalau AIDS itu adalah fase di mana si ODA tersebut itu darah putihnya ya? Ya, sel darah putih atau CD4-nya itu sudah habis kemakan oleh virus HIV gitu. Ketika sudah habis, nah jadi tubuh manusia kan kayak ada itu tentara CD4 itu sebagai tentara, ya kan, sebagai tentara. Nah, kalau CD4-nya habis, tentaranya habis nih dalam tubuh kita, ya semua penyakit gampang masuk, Pak. Mau bakteri kayak yang sekecil apa, pilek pun juga gampang. Jadi sama aja virus ini tuh memperpendek umur manusia ya, iya nggak sih? Ya, bisa dibilang gitu. Memperpendek manusia ya karena ulahnya, ya itu karena kegiatan yang beresiko gitu. Yang berisiko apa aja tuh? Yang berisiko apa aja? Yang bisa menularkan ya? Yang bisa menularkan. Kegiatannya, contohnya menggunakan narkoba jenis apapun. Lah kalau misalkan dia diisep gitu, ganja gitu? Awalnya kan emang coba-coba kayak ganja gitu kan. Ya kan kalau ganja kan? Iya memang. Kan berawal dari itu. Bisa dia tidak ada keberasan ya. Nah terus kenapa jenis narkoba apapun? Karena kan berawal dari itu, terus lama-kelamaan jadi dia suntik, penasun, pengguna jarum suntik, menyuntikkan morfin. Ya kalau salah coba koreksi lah di komentar ya, kayak gitu. Nah, selain menggunakan itu, terus berhubungan seksual secara berisiko atau di luar pernikahan atau juga berganti-ganti pasangan kayak gitu. Terus ada lagi nih, Pak, seorang ibu ODA menyusui anaknya gitu. Jadi itu nggak boleh ya, karena dari ASI. Jadi ada 4 media nih, Pak. Ya, gue juga ini gue juga penasaran, berarti si anak itu pas lahir dia emang nggak punya nggak langsung ini ya gini. Nah misalkan ibu ini karena pas lagi hamil atau biasanya lagi hamil misalkan lagi hamil. Nah anaknya itu langsung ini nggak sih pas dia lahir langsung kena HIV? Gini. Dari pemerintah pun sudah ada programnya, namanya PPIA, Perlindungan Program Ibu dan Anak. Gini. Jadi ketika si ibu ini ya ODA itu biasanya tertular dari suaminya, ya kan. Nah, si ibunya ini ketika sudah mengetahui statusnya sebagai ODA, orang dengan HIV/AIDS, dipastikan langsung mengikuti program PPIA. Apa sih program PPIA itu? Apa aja sih isinya gitu. Nah, program PPIA itu adalah si ibunya pastinya menggunakan mengkonsumsi obat namanya ARV, antiretroviral. Nggak cuman itu ya, nggak cuman ibu-ibu aja ya, ibu hamil, tapi semua orang dengan HIV/AIDS, semua ODA itu meminum ARV ketika dia sudah mengetahui statusnya gitu. Nah, terus ketika sudah minum ARV pas masa kandungannya itu dia ada
cek rutin gitu, cek rutinnya itu berupa tes ELISA, tes apa namanya CD4, jumlah CD4-nya berapa gitu. Nah, terus pasca ingin melahirkannya, pasca melahirkannya itu dianjurkan sesar, tidak normal. Kenapa normal? Karena dikhawatirkan resikonya itu si bayi menelan darah si ibu gitu. Terus pasca menyusuinya itu tidak menyusui tapi dengan susu formula. Berarti pas lahir itu dia nggak kena ya? Ya itu mengurangi resiko sih Pak. Mengurangi resiko. Jadi ketika si anak yang dikandung oleh ibu Oda itu resikonya itu 40%. Oh 40%. 40%. Nah ketika si ibu itu mengikuti program PPIA, nah itu bisa berkurang, bisa sampai 5% tertular. Iya makanya itu program bagus banget gitu loh. Terus apa nih medianya ya? Iya, medianya. Ada 4 nih guys, ada 4. Yang pertama adalah cairan sperma, ya kan, sperma, cairan vagina, dan juga darah serta ASI. Makanya gue sebut ibu Oda yang menyusui itu dapat meningkatkan risiko tertular virus HIV si bayi gitu. Nah, jadi darah ini kalau dulu banget itu kan pas lagi transfusi darah itu memang tidak se-safety sekarang, tapi untuk sekarang dimanapun sudah safety banget lah ya, sudah safety banget. Jadi kalau misalnya tertular karena transfusi darah, insya Allah sudah sudah aman, tidak gitu. Tapi biasanya itu dari penasuhan itu yang pengguna jarum suntik, yang dia joinan tuh, ya kan, satu jarum suntik itu rame-rame. Gitu. Nah itu si virus itu bisa kuat berapa lama dalam? Kan pindah-pindah kan langsung pindah gitu. Dan si virusnya itu di jarum suntik bisa bertahan berapa lama ketika dia di jarum suntiknya itu gitu, dia bisa berapa lama bertahan? Kurang lebih sih, kalau misalnya salah, kalian tahu boleh aku boleh koreksi ya. Kurang lebih sih kurang dari semenit sebenarnya, Berarti dia si virus itu udah mati harusnya. Tapi biasanya kalau misalnya gitu kan cepet gitu kan karena kalau kata mereka sakau ya, kalau udah sakau banget ya kan, buru-buru. Nah sebenarnya gini, penularan virus HIV juga ada syaratnya Pak. Oh gitu. Ada syaratnya. Ada syaratnya juga. Ada syarat. Iya ada syaratnya. Jadi penularannya juga sebenarnya kalau misalnya kita tidak melakukan hubungannya hal yang beresiko, kita nggak usah takut. Singkatannya itu EC. Itu adalah kepanjangan dari exit, survive, surveillance, dan enter. Si virusnya itu. Nah, yang pertama exit. Nah, virus HIV itu haruslah keluar dari tubuh si orang dengan HIV/AIDS. Nah, ketika sudah keluar, ya si virus ini harus bertahan hidup Pak. Kurang lebih semenit itu yang lo bilang. Ya, jadi karena di luar di udara bebas itu virus itu gampang mati gitu loh. Nah, terus ketika sudah bertahan jumlahnya harus cukup Pak. Kalau jumlah masuk ke tubuh manusia. Iya, jumlahnya harus cukup. Jumlah harus cukup. Nah, yang terakhir ya harus masuk gitu loh. Medianya apa sih biasanya kalau ini ya? Luka kalau misalnya ini seberapa luka? Coba misalkan gua keiris apa gitu. Luka dikit aja gitu. Apa itu tetap bisa masuk nggak sih? Ya, tapi itu posisinya lo lagi bergandeng ini bersentuhan nggak, atau mungkin lo terkena darah dari si Oda nggak, apa mungkin lo tahu itu darah Oda kan, kita nggak tahu. Nah kita nggak tahu kan, nah, makanya sebenarnya cara penularannya kalau misalnya kayak gitu sebenarnya cara penularan itu ribet, jujur cara penularannya ribet banget. Makanya kita nggak usah lah melakukan hal-hal beresiko kayak gitu tadi yang gue sebut sih gitu. Makanya ya hidup yang lurus aja lah gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang kena HIV sebenarnya kita nggak perlu takut banget ya, karena betul banget nggak bisa ini jadi janganlah menstigma Oda gitu loh, karena mereka juga sama kayak kita dan mereka sebenarnya bukan pelaku tapi korban ketidaktahuan informasi gitu. Karena mereka tidak tahu informasi tentang hal adanya virus HIV yang masih awam, jadinya ya udah, terus mereka nggak tahu kalau itu beresiko, kalau mereka nggak tahu kalau ternyata itu berbahaya gitu. Terus ada nih Pak cara pencegahannya. Gampang diingat, A B C D E F ya.
A itu adalah abstinence, yaitu adalah puasa nih Pak. Puasa. Iya, puasa ya kayak puasa itu maksudnya adalah tidak melakukan hubungan seksual sampai kita sah. Oh gitu. Puasa dah gue sekarang dah mulai detik ini gue puasa deh. Puasa cuma puasa. Terus puasa. B, be faithful. Harus setia dong sama pasangan lu. Yang pastinya kalau misalnya itu untuk yang orang nikah ya, ya untuk siapapun juga harus setia. Yang pacaran juga setia. Ya, lo laki-laki setia cuy. Terus C, use condom. Nah, use condom. Jadi gunakan alat kontrasepsi gitu. Kalau emang sudah melakukan hubungan seksual, ya untuk lebih safety lagi ya use condom gitu. D, don't drugs. Jangan menggunakan narkoba jenis apapun karena berawal dari jenis narkoba yang sekecil itu pun bisa menjadi besar gitu loh. Karena awalnya coba-coba, coba-coba penasaran coba-coba jadinya udah keterusan. Edukasi penting banget kan, edukasi. Jadi kita carilah pengetahuan, informasi, ilmu-ilmu. Jadi jangan rebahan mulu ya kan. Boleh rebahan tapi cari informasi yang penting. Lu nonton YouTube sambil rebahan bisa sih nonton ini. Bisa. Jadi tetap bisa belajar ya. Iya betul. Terus F, fun gitu. Jadi kita menganggap kita fun aja gitu, jangan terlalu dibawa takut karena kan ya kalau misalnya kita terbawa takut jadinya kita bisa menstigmasi odanya gitu. Kalau misalnya kita nggak fun ya, kalau kita nggak takut gitu ya udah itu karena udah tahu kan apa aja penyebabnya, apa aja medianya, ribet sebenarnya ya kan, malah ada syaratnya gitu loh. Jadi ya nggak usah takut gitu ya, dibawa fun aja gitu. Nah terus obat-obatnya itu beli di mana, apa dikasih gitu gimana sih? ARV, ARV antiretroviral itu ketika kita tes VCT terus kita dinyatakan HIV yaitu dikasih sama rumah sakit. Jadi pemerintah tuh mensubsidi gitu sampai jadi ada beberapa lini ya. Di Indonesia cuma sampai 2 lini aja. Jadi ketika misalnya si Oda itu tambeng nih, terus dia nggak disiplin, dia udah dikasih ARV tapi dia minumnya kagak disiplin, terus akhirnya dia terjadi resisten. Jadi resisten itu apa? Si virusnya ini kebal nih sama obat yang lini pertama. Iya kan. Nah akhirnya sama pemerintah gantilah tambah yang ini kedua masih bisa cuy, masih bisa. Nah ketika si Oda itu tambang lagi ya kan masuk ke lini 3, pemerintah udah nggak bisa mensubsidi karena itu ARV lini 3 itu mahal, harus diimport gitu. Jadi ya biaya sendiri, nggak bisa biaya dari pemerintah, subsidi dari pemerintah kayak gitu. Terus dan ketika tes VCT ini ketinggalan nih Pak, ketika pas tes VCT itu ada namanya fase window fase jendela. Jadi ketika orang yang beresiko melakukan VCT dia udah melakukan yang beresiko tadi terus dicek. Nah biasanya sama si konselor itu 3 sampai 6 bulan setelahnya balik lagi untuk tes lagi apakah statusnya tetap negatif atau positif. Tapi kalau misalnya dari awal memang positif ya sudah positif. Nah kalau misalnya tes kedua ternyata pas pertama dia negatif, pas tes kedua dia tetap negatif, berarti sudah benar negatif dan disarankan untuk hidup sehat dan meninggalkan hal-hal berisiko. 3 sampai 6 bulan. Iya makanya itu. Nah karena kenapa? Karena si virusnya ini terkadang tuh ngumpet Pak, nggak terdeteksi gitu loh. Iya makanya bahaya banget kan. Makanya ya udah tahu cara itu susah, ya udah nggak usah ngapain sih nyari susah, yang gampang aja gitu loh. Terus yang mau gue tanyain nih terakhir paling ya, kan juga banyak mitos-mitos tentang obat-obat dari HIV ya. Itu yang salah satunya toke ya, yang gue pernah denger toke. Mungkin ada juga lo pernah denger ya apa gitu obatnya? Pokoknya gue sih setahu gue toke, jadi ada toke-toke tertentu dengan coraknya sih atau besar dari toke itu berapa gram, katanya itu benar-benar bisa mengobati dari HIV. Setahu gue menurut itu gimana? Setahu gue kalau toke gede dijual mahal. Itu katanya itu obatnya katanya itu buat obat HIV, itu benar nggak? Hoax itu mah, itu hoax nih ya. Sampai sekarang pun peneliti profesor manapun di seluruh dunia belum menemukan obat yang dapat menghilangkan virus HIV
di tubuh manusia, yang ada hanya menekan pertumbuhan virus HIV tersebut di tubuh manusia gitu Pak. Jadi itu hoax Pak. Gimana ya? Itu kan emang jatuhnya kayak pengobatan alternatif ya, alternatif. Tapi itu belum terbukti Pak. Itu sangat belum terbukti gitu. Karena kan ya virus HIV kan juga gak bisa dilihat gitu loh. Oh iya. Kecil banget. Mungkin bukan toke kali ya. Dijual mahal itu. Oke, justru itu buat obat katanya. Ya obatnya kan selain bisa bukan selain buat HIV yang lain banyak gitu. Gue menanya nih ya kan lu kan lu tahu informasi HIV mungkin tahu sedikit aja mungkin ya makanya gue manggilnya biar aku tahu. Ya kan pandangan lu nih cuy, ketika telah mendengar informasi dari yang gue paparkan tadi, apakah lu takut sama Oda orang dengan HIV/AIDS? Takut gak? Bakal takut gak? Misalnya kalau ternyata gue Oda gimana? Enggak sih. Kan kayaknya enggak deh. Enggak takut karena bersentuhan aja enggak. Bersentuhan berenang bareng pun enggak. WhatsApp lu ini. Iya. Tuh, jadi lo jangan bukan ini sih. Enggak pokoknya bersentuhan gini enggak. Iya, jadi lo jangan yang namanya mendiskriminasi. Jangan namanya lo membuli orang dengan HIV/AIDS gitu. Karena lo enggak tahu dia udah atau bukan. Bener enggak? Ya kan. Kecuali kalau dia sudah come out, sudah memberitahu. Kayak gini misalkan kalau ada yang iseng juga nanya dari minuman dia misalkan itu order gitu. Itu bisa kena sih kayak gitu. Satu gelas enggak. Satu rumah pun juga enggak. Kecuali kalau satu rumah enggak apa-apa, tinggal satu rumah enggak apa-apa. Enggak bakal tertular. Ya kan karena kan ini ini kagak ada medianya. Media apa? Darah kagak ada. Oh iya juga ya. Ya dari kan? air liur gitu. Oke. Menarik banget nih. Air liur sebenarnya gini. Iya. Virus HIV itu berada di seluruh cairan tubuh manusia. Seluruh. Ingus pun juga ada, keringat pun ada, air liur pun ada. Tapi yang dapat menularkan virus HIV tadi cuma 4. Ada cairan sperma, cairan vagina, darah sama ASI, air susu ibu gitu. Nah, sisanya tidak. Bisa aja sih air liur menularkan, tapi butuh 3 galon air liur. Lo bayangin aja, ngumpulin 1 gelas air liur, lo nggak pegel apa? Mulut lo kering. Tapi kalau menurut lo ada nggak sih kayak orang-orang yang udah kena HIV terus dia sengaja buat nularin? Kayak gue pernah dengar berita itu deh. Sengaja. Oh nggak bisa juga ya? Karena dia kan di luar langsung mati ya. Gitu. Jadi ya kalau kayak gitu, pernah nih ya nih, ada beberapa tahun silam kayak di bangku bioskop itu ada jarum yang yang itu katanya karena itu kalau kayak gini, kalau misalnya itu jarum ditaruhnya udah lama banget ya kan, tadi kan gue sebutin virus HIV nggak mudah bertahan di udara bebas, lemah gitu, makanya keluar bertahan cuma cukup, masuk cepat, jadi harus cepat, makanya kayak ASI kan langsung kan telan, terus cairan sperma, cairan vagina mereka melakukan hubungan seksual gitu, terus darah itu penasun kayak gitu, makanya yang cepat lah, akses cepat. Nah kalau misalnya kayak lama gitu ini susah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton. Mungkin kalau misalkan ada beberapa hal yang keliru dari kita, mungkin bisa langsung bantu komen aja. Iya, karena kan kita juga manusia. Dan juga kalau teman-teman misalkan ada yang mau ditanya, mungkin nanti lu juga bisa mau jawab ya. Bisa butuh IG gue nggak? Ini langsung bisa aku tampil ini. Iya, Instagram gue ini ya. Nah, pokoknya bisa langsung jawab tanya-tanya aja. Terus komunitasnya itu masih ada nggak sih? Oke, komunitasnya sekarang ganti nama Pak. Youtizen, cari aja. Di Instagram Youtizen, Youth Muda Izen, cari aja Youtizen. Itu sekarang ganti nama jadi Youtizen. Sekarang lebih keren. Oke, makasih teman-teman semuanya yang udah nonton. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamera kepanasan 3 kali, bayangin. Ada bacaannya ya? Iya.